hadis-hadis yang akan kita baca dari kitab Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Babu syurutis shalah, bab tentang syarat-syarat salat. An Ali ibn Talq, dari sahabat Ali ibn Talq radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza fasa ahadukum fis sholati falyansharif wal yatawadda wal yu'idis sholata, rawal khamsah wa sahahu Ibnu Hibban. Ya, Rasulullah SAW bersabda, idza fasa, tatkala, ya, ketika kentut, ya, ahadukum, salah satu di antara kalian, fis sholati, saat melaksanakan salat, falyansharif, maka hendaklah ia kembali, wal yatawadda, dan wudu dulu, wal yu'idis shalah, dan mengulang salatnya, rawal khamsah. Ya, ini jelas hadis yang meriwayatkan Imam Yahya. Jadi jelas kalau saat sholat itu kentut, ya terasa buang anginnya, ya batalkan saja, wudu lagi, kemudian sholat dari awal. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yaqbalullahu sholata haidin illa bi himarin. Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima salatnya wanita yang sedang haid. Ya, jelas wanita yang sedang haid itu tidak perlu salat illa bihimarin, kecuali ya, dia telah suci dan menutupi auratnya. Rawahul khamsah illa Nasai wa sahih Ibnu Khuzaimah. Ini hadis nomor berikutnya, nomor 222. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, dari Jabir, sahabat Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda lahu, kepada Jabir, kepadanya, bagaimana sabda Rasulullah, idza kana saubu wasi'an faltahif bihi, yakni fi shalah, ya. Idza kana saubu, apabila pakaian, ya dudut, ya, pakaian kalian itu wasi'an, luas, ya, jembar, faltahif, maka lipatkanlah, gitu, bihi, dengan saub, yakni fi shalah, ya, ketika melaksanakan salat. Ya, maksudnya ini ya seperti yang kita kenakan ini, gitu ya, contohnya sarung, ya. Wali muslimin fa khalif baina tarafaihi, maka hendaklah dibuat, ya, maksudnya dibuat simpel kain yang luas dan panjang itu, tidak kedodoran istilahnya. Wa in kana dayyiqan fattazir bihi, apabila kain itu, pakaiannya itu sempit, ya fattazir, maka ya cukupkanlah, yang penting menutup aurat. Muttafaqun alaih. Walahuma min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la yusalli ahadukum fi saubi al-wahidi laisa ala atiqihi minhu syai'un. Dari hadis, dari riwayat Abu Hurairah itu, Rasulullah sabdanya, la yusalli ahadukum, janganlah salah satu di antara kalian itu salat fi saubi wahid, fi saubil wahid, dalam satu pakaian yang satu, yang mana laisa ala atiqihi minu syai'un, yang mana tidak ada penutup bagian pundak. Maksudnya di sini ya ulah buligir teuing, istilahnya. Walaupun syarat aurat itu ya kayak orang yang mengenakan kain ihram itu kan ditutup auratnya dari pusar sampai ke bawah lutut, tapi kelebihannya itu kan ditutupkan ke pundak gitu ya Pak ya. Pundak, dan bagusnya juga dua-duanya ditutup gitu, biar nggak kelihatan buligir teuing. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, salat Ummi Salamah itu bertanya an Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Atusallil mar'atu fi dir'in wa himarin, ya, bi ghairi izarin. Nah, suatu ketika Ummi Salamah itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana pertanyaannya? Yang intinya, bolehkah wanita itu sholat fi dir'in wa himarin, dalam dengan mengenakan pakaian baju kurung, ya, wa himarin, ya, bi ghairi izarin, tanpa samping, ya. Jadi mungkin maksudnya teh kalau saat ini kayak kita itu, misalkan ada perempuan dia hanya menggunakan pakaian rok atau daster gitu ya di rumah, terus langsung pakai mukena tanpa menggunakan kain samping. Kain samping itu tambahan lah kayak sarung gitu ya. Boleh enggak, kata Ummi Salamah bertanya kepada Rasulullah. Bagaimana jawab Rasulullah? Qala idza kanat dir'u sabighan yughatti dhuhura qadamaiha, ya. Apabila dir'un itu baju, ya, baju kurung. Sabighan itu sempurna, maksudnya sempurna untuk menutupi semua aurat, ya. Yughatti dhuhura qadamaihi, yang bisa menutupi bagian atas telapakan. Ya, intinya begini. Mungkin hal ini jadi pertanyaan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu ya, yang umumnya misalkan boleh enggak wanita itu sholat tanpa mukena? Biasanya kan ada yang cukup karena bajunya baju kurung panjang, terus dia pakai kaos kaki gitu ya, pakai kerudung itu langsung sholat. Ini ada dua pemahaman gitu ya, yang memahami bahwa aurat perempuan itu hanya sampai sini, ya. Ada juga yang bagian ini juga hendaknya ditutup ketika sholat. Jadi makanya mukena yang umum tuh memanjang sampai sini. Tapi memang sebenarnya yang aurat itu ya sampai sini saja, pas sampai pergelangan. Jadi kalau misalkan yang tadi misalkan hanya pakai daster, nggak pakai kain sarung samping, yang penting mukenanya sampai menutupi kaki gitu ya, sampai menutupi kaki. Itu jawab Rasulullah kepada Ummi Salamah, ya, fi dir'in wa himarin bi ghairi izarin. Nah, ini di sini ada kata-kata bi ghairi izar. Izar itu ya seperti kain tambahan, kain samping untuk menutupi bagian bawahnya, ya, mungkin menutupi antara lutut sampai ke pergelangan kaki gitu, ya. Kata Ummi Salamah, boleh enggak dengan sholat yang penting bajunya panjang, ya, tanpa ada dobelan istilahnya teh, ya, asal menutupi sampai bagian atas, ya, telapaknya. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahu al-a'immah waqfahu. Hadis berikutnya nomor 225. Wa an Amir ibni Rabi'ah radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudlimatin. Suatu ketika kami beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudlimatin, di suatu malam yang gelap. Fa ashkalat alaina al-qiblatu. Kami itu bingung, ya, bingung kiblat itu ke arah mana karena sang gelap, ya, tidak bisa melihat. Enggak ada perapian, mungkin enggak ada penerangan, ya. Fa shallaina, maka kami salat seperti biasa. Falamma tala'ati syamsu, maka tatkala matahari terbit, idza nahnu shallaina, dan ketika kami salat itu ila ghairil qiblah. Ternyata setelah matahari terbit kami baru tahu bahwa kami itu salatnya tanpa menghadap kiblat, tidak menghadap kiblat. Fanazalat, maka kemudian turun ayat apa? Fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Ini ada di surat apa, Pak? Al-Baqarah, ya. Fa innama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, maka di situ ada wajhullah, ada Allah di situ. Ini hadisnya yang mengeluarkan Imam At-Tirmidzi, namun wadha'afahu, ya,
apa? Qala Tirmidzi hasan sahih, hadis hasan yang sahih. Gini Pak maksudnya. Kemanapun kita, karena niatnya sudah mustaqbilal kiblah, niat kiblah, ya tentu selagi paham bahwa arah kiblat itu kemana ya kita upayakan menghadap kiblat. Tapi selagi atau suatu saat ketika kita bingung ini arah kiblatnya kemana, ya misalkan di tengah hutan nggak ada. Kalau yang punya ilmu sih sebenarnya cari jarum atau peniti gitu ya, taruh di atas daun yang di atas air. Nah, itu tuh akan mengarah ke arah utara selatan, Pak, karena magnet bumi, Pak. Jadi jarum atau peniti atau apapun logam yang panjang, bentuknya panjang, ringan, taruh aja di atas daun, terus di atas wadahan yang ada airnya, diamin. Nanti lama-lama dia akan bergerak dan stabil di situ karena magnet bumi yang mengarah ke utara dan selatan. Nah, salah satunya itu ya berarti ke arah barat atau timur, yaitu adalah kiblat. Tergantung posisi kita. Nah, itu ilmu ilmu kebumian lah, ilmu geografi atau ilmu survive. Nah, tatkala kita kebingungan ini akibatnya kemana, misalkan ke suatu tempat yang baru, ya, nggak bawa kompas, nggak bawa apapun, bingung, ya sudah niat sholat saja, niat sholat menghadap kiblat, insya Allah sudah sah. Ya, fa innama tuwallu fasamma wajhullah. Ini ayat sebenarnya di tafsir Jalilain itu penjelasannya ketika suatu saat itu orang kafir mengejek Nabi dengan para sahabatnya yang katanya nggak konsisten. Nggak konsisten itu kalau saya gini. Tadinya itu kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Ya, ke Masjidil Aqsa. Terus turun ayat yang memerintahkan bahwa kiblatnya itu mengarah kembali ke Makkatul Mukarramah, ke Masjidil Haram. Ilal Masjidil Haram, ya, jadi ke Masjidil Haram ya ke Makkah, dan saat itu Nabi mengubah arah sholatnya. Nah, orang-orang kafir kan jadi banyak membincangkan wah kaum muslimin enggak konsisten gitu kan. Nah, ini fa innama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap di situ wajah Allah. Dan ini pun ya dengan hadis ini dan penjelasan ayat ini, kita itu tidak perlu berdebat panjang urusan kiblatnya itu udah benar atau enggak. Ya, dulu-dulu tuh kayak ada isu, ini gara-gara tsunami Aceh, gempa itu yang besar terus arah kiblat pada bergeser gitu. Sebenarnya gini, Pak. Ya apalagi sampai mohon maaf ya, sempat ada satu film yang mengangkat topik bahwa kiblat itu yang benar tuh serong ke kanan gitu ya. Tapi gini, bahwa posisi kiblat ya, menurut madhab Imam Syafi'i itu bagi orang yang berada di dalam Masjidil Haram, di sekitar Masjidil Haram, kiblatnya adalah apa? Ka'bah. Ya. Jadi bangunan Ka'bah itu. Nah, bagi orang yang berada di luar Masjidil Haram tapi masih berada di Arab Saudi, ya di lingkungan Timur Tengah itu, kiblatnya adalah apa? Kota Mekah. Nah, jadi dari Ka'bah, Masjidil Haram, kota Mekah. Nah, ya kota Mekah itu kemana bagi kita? Ya ada di sebelah barat. Nah, kalau ada di Eropa, kiblatnya kemana? Ya ke timur kiblatnya. Karena bergantung pada posisi geografi kota Mekah. Wa an Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala, dia berkata ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli, beliau itu salat ala rahilatihi, di atas tempat tunggangannya, di atas kendaraannya, maksudnya di atas untanya. Haitsu tawajjahat
bihi, kemanapun untanya itu mengarah gitu ya. Muttafaqun alaih. Zad al-Bukhari yumi'u bi ra'sihi. Ya, Rasulullah itu salat menggunakan isyarat dengan kepalanya. Walam yakun yasna'u fil maktubah, akan tetapi Nabi itu tidak melakukannya dalam hal salat maktubah. Nah, ini hanya ketika Rasulullah hendak sholat sunnah di atas kendaraannya atau ya di atas kuda atau di atas untanya, Rasulullah menggunakan isyarat ya, menggunakan isyarat dengan kepalanya dan kemanapun hewannya itu menghadap. Ya. Wali Abi Dawud min hadis Anas radhiyallahu anhu. Wa kana idza safara fa arada ay yatatawwa'a istaqbala binaqatihi al-qiblata. Fakabbara summa shalla haitsu kana wajhu rikabihi wa isnaduhu hasan. Ini idza kan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya itu idza safara, ketika beliau sedang safar ya sedang bepergian, fa arada an ayyatatawwa, dan beliau hendak melaksanakan salat sunnah, istaqbala binaqatihi ya, beliau itu menghadap dengan kendaraannya itu menghadap kiblat dulu sebelum memulai sholat. Kemudian melanjutkan perjalanannya. Fakabbara, kemudian beliau takbir. Summa sholla, kemudian beliau sholat. Haitsu kana wajhu rikabi, kemanapun hewannya itu, tunggangannya itu menghadap. Wa isnadu hasan, dan isnad ini sanadnya itu hasan. Begini Pak, mungkin ada bapak-bapak itu ada pertanyaan, kalau sudah masuk sholat fardu, kemudian kita masih berada di bus atau di kereta kumaha gitu. Ya kan dasari hadis tadi, fa inama tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun menghadap maka di situ ada wajhullah. Kemudian bapak-bapak mungkin ada yang pernah melihat atau foto atau gambar yang pernah viral ya. Ada orang melakukan sholat di dalam kereta, tapi melakukan sholatnya itu secara sempurna, berdiri. Dan sujud juga sujud di bareng-bareng, sholat berjamaah. Itu bagaimana gitu? Mungkin barangkali ada yang bertanya seperti itu. Kalau menurut hemat saya begini, ada kaidah usul fikih yang berbunyi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, meninggalkan yang fasid ya, muqaddamun ala jalbil masalah, didahulukan dari mengambil yang maslahat. Maksudnya apa? Boleh saja punya niatan ingin sholat secara sempurna di gerbong kereta, apalagi berjamaah gitu ya. Sholat. Tapi tanya dulu, kira-kira itu membahayakan atau enggak? Nah kalau kereta tiba-tiba rem dadak, gedubrak, malah cilaka. Betul enggak Pak? Nah, kemudian gini, namanya sholat jamaah boleh saja, tapi kondisi ketika safar saat bepergian kan itu sebenarnya ada rukhsah, ada keringanan, dan apalagi didasari hadis-hadis yang tadi dibaca bahwa Rasulullah juga suatu ketika sholat di atas kendaraan gitu ya, dan ini juga saat dengan mengetahui masuk waktu sholat, ya sholat saja di atas kendaraan, gitu Pak. Jadi ya misalkan kalau benar kereta itu sedang berhenti dalam waktu lama, gitu ya, ingin sholat secara sempurna bareng-bareng, ya boleh saja. Tapi kalau memang meskipun misalkan kereta sedang berjalan dengan kecepatan konstan, itu ya, wah kira-kira kalau berdiri itu aman gitu ya. Tapi apa iya selama perjalanan itu tuh saat sedang sholat itu kereta nggak tiba-tiba ngerem dadak gitu kan, nggak ada yang tahu gitu. Siapa tahu tiba-tiba ada satu hal terjadi terus kereta rem dadak kan, malah bahaya, membahayakan diri istilahnya itu. Jadi ya di situ yang namanya
pengetahuan bahwa kalau melakukan sholat secara sempurna seperti itu di dalam gerbong kereta gitu ya, yang malah membahayakan ya sebaiknya dihindari gitu, tidak perlu gitu. Cukup duduk saja dan lebih secara keselamatan lebih aman gitu kan saat kendaraan